Oke, halo teman-teman semua. Halo, kenalin nama aku Claudio. Aku asal Bali, Denpasar, dan aku dari Universitas Multimedia Nusantara, jurusan manajemen. Oke, jadi aku mau ceritain singkat nih tentang salah satu pengalaman yang aku uh, lalui sekitar kurang lebih berapa bulan lalu. Aku sempat jadi bagian dari salah satu divisi Fresh Money di sebuah organisasi di UMN. Dan gimana bilangnya, di divisi itu aku jujur aja itu pertama kalinya bekerja dengan apa ya biasanya, dengan divisi yang fokus pada pendataan, tapi kita bahasa bahasa kasar pas hari hanya itu kayak enak gitu loh, karena kita kerja itu selama proses sebelum hari H dari event-event organisasi kita kan. Nah, di situ aku belajar juga masalah kita tuh harus bisa lebih disiplin, jadi orang harus juga teliti. Kita harus tahu cara untuk menghandle seseorang itu. Misalkan kita melakukan misalkan ada sebuah anggota atau panitia lain tuh yang melakukan denda nih, kita tuh harus bisa tegas, tapi di satu sisi kita harus juga bisa keep relasi kita sama mereka, jadi jangan sampai rusak atau segala macamnya gitulah. Nah, jadi waktu itu kita pernah ada masalah nih. Jadi aku dan teman-teman divisi semuanya itu pernah ada beberapa ya sedikit bingung lah cara menghandle salah satu panitia ini, karena dia mungkin kita bahasa kasarnya ya, dia cukup problematik waktu itu, dan kita nggak tahu juga mau bilangnya gimana kan. Akhirnya setelah diskusi panjang, daripada masalah terlalu melebar, aku memutuskan kalau misalkan gimana kalau aku take over aja, biar aku yang handle apa namanya, biar aku yang coba approach dia secara lebih baik lagi lah. Karena di situ aku merasa takutnya kalau misalkan kita diskusin terlalu lama dan terlalu melibatkan banyak pihak itu takutnya malah membuat kita kesannya kayak bukan divisi yang kompeten gitu loh, dan gak kredibel. Jadi aku langsung decide buat kita secepatnya diskusi internal aja, antar anggota divisi aja. Dan ya aku langsung di situ aku coba ngambil beberapa tindakan as a leader, yang sebenarnya bukan as a leader, lebih ke as a person in charge. Aku lebih ke coba buat approach secara baik-baik, coba buat mendengarkan keluhannya terlebih dahulu. Karena menurutku dengan kita mendengarkan seseorang ya, itu merupakan salah satu cara komunikasi yang efektif sih. Karena dengan kita mendengarkan, kita bisa mengerti juga nih orang ini tuh tipikal yang kayak gimana, dan concern atau masalah apa yang lagi dihadapin sama orang ini. Jadi kita bisa dapet garis besarnya lah kalau kita berbicara melalui mendengar terlebih dahulu dalam menghadapi seorang seperti itu. Terus yang kedua itu, selain mendengarkan, aku mencoba memberikan sebuah solusi sebenarnya. Ya mungkin solusi itu lebih ke kita kayak, aku sebelumnya aku nggak bisa sebutin masalahnya apa, tapi intinya kita lebih ke memberikan sebuah solusi yang bahasa apa ya, keringanan sedikit lah buat orang inilah. Kita kasih keringanan dalam bentuk perpanjangan waktu pembayaran dan segala macam ya gitulah. Tapi tetap at the end kita harus sesuai dengan rules yang udah ada. Jadi kita harus, misalkan memang orang ini denda ya harus denda, harus lunas ya, ya udah harus lunas gitu loh. Jadi tetap stick to the rules. Kita nggak boleh kita bisa kasih keringanan tapi kita bukan berarti melepaskan, kayak gitu sih. Itu mungkin 1-2 kelebihan yang aku udah lakuin selama take charge waktu ada masalah di divisiku. Thank you.